Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mar'atu Salihah Asofia dengan NIM 221108020. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Biomedis, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sedikit topik menarik, yaitu tentang instrumen kesehatan. Apa sih instrumen kesehatan itu? Instrumen kesehatan sendiri dalam dunia medis adalah alat yang vital yang digunakan baik untuk diagnosis, perawatan, maupun untuk pencegahan penyakit. Ada banyak jenis instrumen kesehatan. Antara lain yang biasanya kita sering temui adalah stetoskop dan juga termometer. Namun, pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang instrumen kesehatan, antara lain tentang CT scan, ronsen, MRI, USG, dan juga EKG. Jadi, untuk kalian yang pengen tahu bagaimana sih cara kerja dari instrumen-instrumen kesehatan tadi, simak video ini sampai akhir ya. Karena di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan kegunaan dari alat-alat tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. CT scan atau computed tomography scan adalah alat pencitraan medis yang menggunakan kombinasi sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar yang lebih detail dari bagian dalam tubuh. CT scan ini memberikan gambar irisan tubuh yang dapat direkonstruksi menjadi gambar 3 dimensi yang memungkinkan visualisasi lebih baik dari struktur internal dibandingkan dengan ronsen biasa. Cara kerja CT scan sendiri adalah meja yang digunakan dalam CT scan ini dapat bergerak maju mundur untuk memastikan bagian tubuh yang diperiksa berada di tengah mesin. Lalu, mesin CT scan ini memiliki sumber sinar X yang berputar di sekitar tubuh pasien. Sinar X ini akan dipancarkan dari berbagai sudut di sekitar bagian tubuh yang diperiksa. Kemudian, detektor menangkap sinar X yang telah melewati tubuh. Detektor ini mengukur intensitas sinar X yang tersisa setelah melewati jaringan tubuh. Setelah proses tersebut, komputer menerima data dari detektor dan mengolahnya untuk menghasilkan gambar irisan tubuh. Komputer menggabungkan irisan-irisan untuk membuat gambar 3 dimensi yang detail dari struktur internal tubuh. Gambar yang dihasilkan oleh CT scan ditampilkan pada monitor dan dapat dianalisis oleh dokter radiologi. CT scan ini dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis seperti tumor, infeksi, cedera, dan penyakit lainnya. CT scan ini juga sering digunakan untuk memantau perkembangan penyakit dan efek pengobatan, serta untuk merencanakan prosedur bedah atau terapi radiasi. Ronsen atau sinar X adalah metode pencitraan medis yang menggunakan radiasi sinar X untuk menghasilkan gambar dari struktur internal tubuh seperti tulang dan organ. Cara kerja ronsen adalah mesin ronsen menghasilkan sinar X yang merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Sinar X ini memiliki kemampuan untuk menembus berbagai jenis jaringan tubuh. Pasien ditempatkan di antara sumber sinar X dan detektor sinar X, dan bagian tubuh yang akan diperiksa diarahkan pada jalur sinar X. Ketika sinar X melewati tubuh, mereka akan diserap dengan cara yang berbeda oleh berbagai jenis jaringan. Misalnya tulang, karena sangat padat, sehingga akan menyerap lebih banyak sinar X dibandingkan dengan jenis jaringan lunak seperti otot atau lemak
yang memungkinkan lebih banyak sinar X melewatinya. Kemudian, di sisi lain tubuh pasien, detektor atau film fotografi akan menangkap sinar X yang telah melewati tubuh. Sinar X yang tidak diserap oleh jaringan tubuh mengenai detektor dan menghasilkan bayangan. Detektor atau film fotografi mengubah sinar X yang diterima menjadi gambar. Daerah yang menyerap banyak sinar X, seperti tulang, akan tampak putih atau terang pada gambar, sedangkan daerah yang menyerap sedikit sinar X, seperti jaringan yang lunak, akan tampak lebih gelap. Manfaat dan kegunaan ronsen. Ronsen adalah alat yang sangat berguna untuk diagnosis cepat dan penilaian kondisi akut seperti patah tulang dan masalah paru-paru. Prosedur ronsen adalah prosedur yang non-invasif dan biasanya cepat dilakukan, seringkali dalam beberapa menit saja. Kemudian digunakan untuk berbagai tujuan diagnostik, termasuk memeriksa tulang, gigi, dada, dan mendeteksi kondisi seperti pneumonia, kanker, dan masalah perut. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah alat pencitraan medis yang menggunakan medan magnet kuat, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar detail dari organ dan jaringan dalam tubuh. MRI ini sangat berguna dalam diagnosis berbagai kondisi karena mampu memberikan gambar yang sangat detail tanpa menggunakan radiasi pengion. Cara kerja dari MRI adalah MRI menggunakan medan magnet yang sangat kuat, biasanya dengan kekuatan 1,5 hingga 3 Tesla. Ketika medan magnet ini bekerja, alat MRI mengirimkan gelombang radio ke arah tubuh yang akan diperiksa. Untuk langkah-langkah penggunaan MRI sendiri adalah yang pertama, pasien yang akan diperiksa diminta untuk melepaskan pakaian dan barang-barang logam seperti perhiasan dan jam tangan, karena logam tersebut dapat mengganggu medan magnet. Kemudian pasien berbaring di atas meja yang bisa bergerak. Meja ini kemudian akan masuk ke dalam terowongan mesin MRI. Posisi tubuh dan area yang akan diperiksa harap disesuaikan. Lalu, selama pemindaian, pasien harus tetap diam untuk memastikan gambar yang dihasilkan tidak kabur. Mesin MRI ini dapat menghasilkan suara keras selama pemindaian, sehingga pasien biasanya diberi penyumbat telinga atau headphone untuk mengurangi kebisingan. Berbeda dengan CT scan dan ronsen, MRI ini tidak menggunakan radiasi pengion, sehingga lebih aman digunakan untuk anak-anak dan wanita hamil. Kemudian MRI ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi berbagai kondisi seperti tumor, penyakit jantung, stroke, cedera tulang dan sendi, serta masalah dengan organ dalam. USG atau ultrasonografi adalah alat pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari bagian dalam tubuh. Cara kerja USG adalah transducer atau alat yang digunakan dalam USG memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi ke dalam tubuh. Walaupun gelombang suara frekuensi tinggi ini, tetapi gelombang ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Ketika gelombang suara mengenai batas antara dua jenis jaringan yang berbeda, seperti contohnya antara cairan dan jaringan padat, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke transducer. Transducer ini juga berfungsi sebagai penerima yang menangkap gelombang suara yang dipantulkan. Komputer dalam mesin USG kemudian menganalisis gelombang suara yang dipantulkan untuk membuat gambar. Komputer memproses informasi dari gelombang suara yang dipantulkan untuk menghasilkan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dari organ dan struktur internal tubuh. Gambar ini dapat dilihat secara real time pada monitor. Manfaat dan kegunaan USG antara lain yang pertama adalah non-invasif dan aman. USG ini seperti MRI yang tidak menggunakan radiasi pengion sehingga aman untuk digunakan bahkan pada wanita hamil dan bayi. Kemudian,
USG digunakan untuk memeriksa berbagai kondisi, termasuk kehamilan, masalah dengan organ internal seperti hati, ginjal, dan jantung, serta untuk melihat struktur dan fungsi jaringan dan organ. USG ini dapat memberikan gambaran real time yang sangat berguna untuk prosedur medis tertentu seperti biopsi dan panduan selama operasi. EKG atau elektrokardiograf adalah alat medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Alat ini membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai kondisi jantung seperti aritmia, serangan jantung, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan fungsi jantung. Cara kerja EKG adalah EKG menggunakan elektroda yang ditempelkan pada kulit pasien di beberapa titik strategis di sekitar dada, lengan, dan kaki. Elektroda ini bertindak sebagai sensor yang mendeteksi aktivitas listrik jantung. Jantung menghasilkan impuls listrik yang membuat otot jantung berkontraksi dan memompa darah. Impuls ini menghasilkan perubahan kecil pada tegangan listrik di kulit yang kemudian ditangkap oleh elektroda. Sinyal listrik yang ditangkap oleh elektroda sangat lemah. Oleh karena itu, sinyal tersebut diperkuat oleh alat EKG sehingga dapat dianalisis dengan lebih jelas. Sinyal listrik yang diperkuat diterjemahkan menjadi grafik yang disebut elektrokardiogram. Grafik ini dapat dicetak maupun ditampilkan pada layar monitor. Grafik ini menunjukkan pola gelombang yang merepresentasikan berbagai fase dari siklus jantung, termasuk depolarisasi dan repolarisasi atrium dan ventricle. Hasil perekaman EKG nantinya akan dianalisis oleh dokter. Dokter akan mencari pola-pola yang tidak normal pada gelombang EKG yang dapat mengindikasikan berbagai kondisi jantung. Manfaat dan kegunaan EKG. EKG dapat digunakan untuk memantau kondisi jantung pasien secara berkelanjutan, terutama pada pasien dengan penyakit jantung kronis. Selain itu, seperti yang disebutkan di awal, EKG juga dapat membantu dalam mendiagnosis kondisi seperti aritmia dan serangan jantung. EKG juga sering digunakan sebagai alat prasaring dalam pemeriksaan rutin untuk mendeteksi masalah jantung pada tahap awal. Oke, jadi itulah beberapa penjelasan tentang alat-alat atau instrumen kesehatan seperti ada CT scan, ronsen, MRI, USG, dan juga EKG. Sebenarnya masih ada banyak lagi instrumen kesehatan yang ada. Seperti contohnya ada EMG, EOG, tensimeter, termometer, stetoskop, dan yang lainnya. Jadi, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang instrumen kesehatan yang lain, kalian bisa cari-cari sendiri di internet maupun di video-video lainnya yang berkaitan tentang instrumentasi kesehatan. Dan buat kalian, anak-anak SMA atau mungkin anak-anak yang belum masuk di perguruan tinggi, kalian bisa banget masuk ke jurusan teknik biomedis, karena di teknik biomedis ini sendiri kita mempelajari pada salah satu bidang yaitu instrumentasi biomedis sendiri. Jadi kita di situ banyak belajar tentang instrumentasi yang ada, seperti yang saya sudah pelajari, ada EKG, EOG, EMG, pulse oximeter, sensor jantung, dan yang lainnya. Di teknik biomedis ini juga kita belajar selain instrumentasi biomedis, kita belajar tentang biomaterial, kemudian juga ada artificial intelligence, dan juga kita berfokus pada pengembangan alat, sistem, dan juga healthcare. Selanjutnya, sebelum saya menutup video kali ini, saya akan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman semua. Jadi setelah kita mengetahui tentang instrumen kesehatan yang ada, saya harap kita semua bisa menjaga kesehatan, karena untuk menggunakan alat-alat tersebut kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Jadi
Saya harap kita semua bisa lebih memperhatikan tentang kesehatan kita, dan juga jangan lupa atur pola hidup kalian, karena kesehatan itu sangat mahal ya guys. Oke, selanjutnya juga saya berpesan kepada teman-teman semua, jangan patah semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu bisa dicari dimanapun. Jadi saya harap teman-teman semua lebih bersemangat lagi dalam belajarnya dan jangan gampang menyerah. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.